Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Nah, untuk mendalami kitab Yoel ini maka disusunlah 3 pertanyaan bagi kita semua. Kita belajar bersama dari MTPJ Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 Juli tahun 2023. Tidak usah kita berlama-lama, kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan menurut Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Yang kedua, mengapa bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan dalam kehidupan beriman? Yang ketiga, bagaimana upaya gereja dalam melakukan pemulihan di segala bidang kehidupan? Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini sangat menarik untuk kita dalami bersama. Kita akan belajar bersama bagaimana memaknai kitab Yoel ini, pesan kitab Yoel ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mendorong kita, memotivasi kita untuk menggali teks Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-27 dalam memaknai tema bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Saudara, kata bersorak-soraklah dan bersukacita kita temukan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-27 dalam 2 ayat. Yang pertama ayat 21 dan yang kedua pada ayat yang ke-23. Jika kita membaca dalam Alkitab kalimat yang diulang, ya. Ada kalimat yang diulang. Sebab di sini kita menemukan kata bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Itu 2 kali diulang dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada kalimat yang diulang seperti itu mengandung pesan bahwa hal ini sangat penting. Sangat penting, sehingga penulis kitab suci mengulangnya. Jadi, di sini yang penting adalah bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini menarik saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kata Tuhan di sini dalam kitab Yoel ini dicetak huruf besar semua. Dalam kitab Perjanjian Lama kita menemukan kata Tuhan acap kali dicetak huruf besar semua, tapi ada yang dicetak hanya huruf T-nya yang besar, selanjutnya huruf kecil. Nah, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama dan menemukan ada kata Tuhan dicetak dalam huruf besar, itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Israel, yaitu Yahweh. Ya, Yahweh. Sedangkan kata Tuhan yang hanya huruf T-nya yang besar, selanjutnya huruf kecil, itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Israel, Adonai, artinya Tuhan. Nah, jadi jelas, bersyukur dan bersukacita itu dianjurkan. Dianjurkan, yaitu karena Tuhan. Alasannya karena Tuhan. Mengapa ini disampaikan kepada kita? Bahwa kita harus bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Alasannya karena Tuhan. Karena dalam realitas kehidupan ada banyak orang yang bersorak dan bersukacita, tapi motivasinya bukan karena Tuhan. Contoh sederhana begini. Kalau ada sebuah pesta diadakan di kampung, tiba-tiba ada yang bersorak-sorak dan bersukacita. Setelah ditelusuri ternyata dia sedang mabuk. Jadi dia bersorak-sorak dan bersukacita karena mabuk. Dan ada orang yang punya kebiasaan seperti ini. Saking senangnya, saking sukacitanya, ketika dia mabuk, dia bersorak-sorak. Ada juga yang bersukacita karena menang taruhan. Ya. Ketika dia nonton sepak bola, kemudian dia bertaruh di situ. Dia bersorak-sorak, dia bersukacita karena dia menang taruhan. Jadi bersorak-sorak dan bersukacita itu juga
dalam realitas kehidupan dalam konteks orang berjudi. Kemudian ada juga yang bersorak-sorak dan bersuka cita karena dia berhasil membalas dendam. Dari sini jelas bagi kita semua, ternyata bersorak-sorak dan bersuka cita itu ada di dalam kehidupan nyata. Tetapi motivasinya, latar belakangnya, orang itu bersorak-sorak dan bersuka cita berbeda. Ada yang memang karena Tuhan, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ada yang bersorak-sorak dan bersuka cita karena mabuk, karena menang taruhan, karena balas dendam, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan tidak berkenan bersorak-sorak dan bersuka cita karena motivasi, bukan karena Tuhan. Tetapi karena hal yang saya sebutkan tadi, karena dia mabuk, karena dia menang taruhan, karena dia membalas dendam, dan semuanya dapat terlaksana, dia bersuka cita, dia bersorak-sorak karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita bersorak dan bersuka cita karena Tuhan. Artinya, kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan. Nah, Nabi Yoel, yang arti namanya adalah Tuhan adalah Allah. Nah, Nabi Yoel ini adalah anak Petuel. Dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 1 disebutkan itu. Nah, kalau kita membaca kitab Yoel, kitab ini banyak bicara tentang Sion, banyak bicara tentang Bait Allah. Jadi kitab ini menyeratkan bahwa Nabi ini berkarya di tanah Yehuda, di kota Yerusalem. Berpijak dari tema nubuat dan gaya sastra dari Nabi Yoel, dapat dipastikan bahwa kitab Yoel ditulis pada abad ke-9 sebelum Masehi, ditulis oleh Nabi Yoel sendiri. Nah, ini menarik sekali saudara sekalian, karena Yoel menyerukan agar umat bersorak-sorak dan bersuka cita. Bersorak-sorak itu diterjemahkan dari bahasa Israel gilu. Sedangkan bersuka cita itu diterjemahkan dari bahasa Israel wesimbu. Ya. Bersuka cita ini kalau kita lihat teks berbahasa Inggris itu rejoice. Jadi sukacita yang terus-menerus, sukacita yang tidak ada akhirnya. Nah, mengapa Yoel mengajak umat Allah bersorak dan bersuka cita? Ini yang menarik saudara sekalian. Mengapa sampai Yoel mengajak umat bersorak-sorak, mengajak umat bersuka cita? Itu yang harus kita ketahui, agar jelas bagi kita apa pesan dari kitab ini. Nah, kalau kita melihat ayat 21, Yoel menyebutkan alasannya, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi Yoel menyerukan umat Allah bersorak-sorak dan bersuka cita karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Pertanyaan kita, perkara yang besar itu apa? Dari ayat 22 kita membaca beberapa hal. Yang pertama, karena tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Itu berarti karena Tuhan memberikan kesuburan, sehingga para petani menikmati hasil kebun mereka, para peternak mendapatkan makanan bagi ternak mereka. Jadi, umat dianjurkan untuk bersorak-sorak dan bersuka cita karena Tuhan Allah menyuburkan tanah, sehingga padang gurun menghijau. Yang kedua, karena pohon menghasilkan buah. Itu berarti umat mengalami panen. Umat menikmati hasil panen. Dan di saat itulah Yoel bilang, bersorak-soraklah, bersukacitalah. Karena Tuhan telah memberkati, dia memberikan panen kepada umat Allah. Yang ketiga, karena pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan atau memberikan income. Ini penting saudara sekalian. Apa artinya kita menikmati panen, tapi kemudian kita tidak mendapatkan hasil dari panen itu. Artinya tidak ada income bagi kehidupan keluarga kita. Nah, di sini pohon ara berbuah.
pohon anggur berbuah, dan itu mendatangkan income bagi keluarga. Inilah yang membuat Nabi Yoel memotivasi umat untuk bersuka cita, untuk bersorak-sorai. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-23 disebutkan, mengapa Yoel mengajak umat Allah bersorak dan bersuka cita? Karena Tuhan atau karena Yahweh. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apa yang dibuat oleh Tuhan? Sehingga umat dianjurkan untuk bersorak-sorak dan bersuka cita. Dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, kita mencatat beberapa hal. Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah memberi hujan di awal musim. Itu yang pertama. Orang kalau bercocok tanam, dia sangat membutuhkan hujan ketika tanamannya ditanam. Kemudian yang kedua, memberi hujan di akhir musim. Itu yang kedua. Yang ketiga, panen gandum, dicatat dalam ayat yang ke-24. Yang keempat, kelimpahan anggur dan minyak. Itu juga dicatat dalam ayat yang ke-24. Yang kelima, memulihkan serbuan hama belalang. Dan yang keenam, makan banyak dan menjadi kaya. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa Yoel menganjurkan umat Allah bersorak-sorak dan bersuka cita karena umat Allah mengalami kebaikan dari Allah. Umat Allah mengalami kemurahan Allah. Tanah menjadi berkat bagi mereka, ternak menjadi berkat bagi mereka, tumbuh-tumbuhan mendatangkan berkat bagi mereka. Kemudian hama semuanya disingkirkan oleh Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan yang harus disyukuri oleh umat Allah, oleh orang-orang yang menerima pesan dari Nabi Yoel ini. Nah, pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya yang terjadi sebelumnya? Ternyata umat Allah mengalami gagal panen. Umat Allah mengalami malapetaka. Apa itu? Hama belalang memasuki kawasan perladangan, memasuki lahan pertanian mereka, sehingga mereka gagal panen, sehingga mereka sangat menderita. Nah, mengapa semuanya itu terjadi? Dalam ayat yang ke-18 disebutkan karena Tuhan cemburu. Karena Tuhan cemburu. Mengapa Tuhan cemburu? Karena umat Allah berlaku tidak taat kepada Allah. Karena umat Allah berlaku tidak setia kepada Allah. Jadi Allah cemburu karena dia menghendaki hubungan yang akrab dengan umatnya. Dia menghendaki penyembahan itu hanya baginya. Dia menghendaki umat hanya beribadah kepadanya. Ketika umat tidak taat, di saat itulah Allah cemburu. Dan dia mendatangkan bencana. Dia mendatangkan malapetaka untuk mendisiplinkan umat. Agar mereka mengingat bahwa mereka adalah umat Allah. Yang harus tekun beribadah kepada Allah dan hanya menyembah Allah saja. Itulah sesungguhnya latar belakang mengapa Allah memberikan hukuman kepada umat, tetapi kemudian Allah memulihkan keadaan umat. Nah, ketika umat dipulihkan oleh Allah, di saat itulah Yoel menyerukan berita, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Realitas kehidupan seperti ini bukan tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami penderitaan, di mana kita mengalami pergumulan hidup yang hebat, tetapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kebaikan-Nya. Kita bisa melewati semuanya itu, dan dalam kondisi yang seperti itu, Yoel berseru, bersorak-soraklah, dan bersukacitalah karena Tuhan. Jadi umat diminta bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan itu telah bermurah hati, karena Tuhan itu telah menyatakan kebaikan-Nya. Saudara sekalian, itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan dalam kehidupan beriman? Saudara, maksud dari pertanyaan ini adalah mengapa dalam kehidupan orang beriman kita dianjurkan bersorak-sorak dan bersukacita? Dari kitab Yoel kita telah belajar bahwa Tuhan Allah menghendaki hubungan yang akrab dengan umatnya. Itu kemauan Tuhan. Itu keinginan Tuhan.
Kita punya hubungan yang akrab dengannya. Tuhan Allah menghendaki umatnya hanya beribadah kepadanya, hanya berbakti kepadanya, hanya menyembah Dia. Itu kehendak Tuhan Allah. Dalam hubungan itu, umat bersorak dan bersukacita. Mengapa? Karena dalam hubungan Allah manusia, Tuhan Allah melakukan perkara yang ajaib. Dia memelihara kehidupan umat. Dia menghukum umat ketika mereka berlaku tidak setia. Tetapi Tuhan Allah memulihkan keadaan umat ketika umat bertobat dan kembali kepadanya. Jadi mengapa bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan? Itu harus nyata, itu harus muncul di dalam kehidupan orang beriman. Jawabannya karena Tuhan telah melakukan kebaikan. Karena Tuhan telah menyatakan kemurahannya di dalam kehidupan umat. Jika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus tahu berterima kasih. Jika kita mengalami kemurahan dari Tuhan, kita harus tahu berterima kasih. Nah, berterima kasih itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita mengenali kebaikan Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengenali kebaikan Tuhan. Kalau orang tidak mengenali kebaikan Tuhan, dia tidak mungkin bersyukur. Jadi sesungguhnya ketika seseorang menyatakan syukur, dia mengenali kebaikan Tuhan dan atas kebaikan Tuhan itu, dia mengucap syukur. Jadi kehidupan orang percaya sesungguhnya adalah kehidupan yang selalu bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Mengapa? Karena di dalam menjalani kehidupan, ternyata Tuhan itu maha baik. Tuhan itu menolong kita, Tuhan itu menuntun kita, Tuhan itu memberkati kita. Karena itu, kita harus selalu memelihara kehidupan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana upaya gereja dalam melakukan pemulihan di segala bidang kehidupan? Saudara sekalian, ini menarik sekali. Kita diminta untuk memikirkan apa upaya-upaya gereja dalam melakukan pemulihan di segala bidang kehidupan. Saya mencatat 4 hal yang sangat penting di sini. Yang pertama, gereja harus selalu memberitakan bahwa Tuhan Allah bukan hanya pencipta, tetapi Dia juga pemelihara. Masih ingat setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa yang dilakukan oleh Tuhan selanjutnya? Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Mengapa ditempatkan di Taman Eden? Karena taman itu berkelimpahan makanan dan minuman. Sehingga manusia berkecukupan. Dia bisa hidup di situ. Dia bisa menjalankan aktivitasnya dengan sukacita karena apa yang menjadi kebutuhannya tersedia di situ. Jadi, gereja harus memberitakan bahwa Tuhan itu bukan cuma pencipta, tetapi Dia juga pemelihara kehidupan. Yang kedua, dunia ini adalah anugerah Allah yang harus kita pelihara. Krisis lingkungan atau krisis ekologis dewasa ini menjadi perhatian dan keprihatinan gereja. Ya. Mengapa? Karena kalau kita melihat perilaku manusia dewasa ini, manusia semakin serakah. Manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Contoh sederhana begini. Ada banyak gedung dibangun dengan bangunan kaca. Tanpa mereka tahu bahwa dengan membangun gedung rumah kaca, itu membuat bumi semakin panas dan lapisan ozon yang melindungi kulit kita dari efek buruk dari sinar matahari itu menjadi rusak karena bumi semakin panas. Kerusakan ekologis yang lain di kutub utara dan di kutub selatan, orang mencari ikan paus sampai di sana dan menghancurkan es yang ada di kutub utara dan di kutub selatan. Bumi semakin panas karena perilaku manusia ini. Dan kerusakan ekologis terjadi di mana-mana, kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana.
Pantai yang dulunya begitu indah, sekarang menjadi rusak karena abrasi. Air laut semakin tinggi dan memasuki kawasan pesisir. Semuanya itu adalah ulah manusia yang merusak ekologi, yang merusak lingkungan di mana dia hidup. Jadi, gereja harus menyuarakan ini, menyerukan keprihatinannya atas perilaku manusia yang serakah. Hentikan penghancuran es di kutub utara dan selatan. Dan ketika orang membangun gedung, bangunlah dengan model, dengan mindset yang berwawasan lingkungan. Jadi gereja harus aktif dalam gerakan penyelamatan lingkungan. Yang ketiga, gereja mengajak orang bertobat dari keserakahannya. Ya. Hasrat ingin menguasai alam dan merusaknya patut dicegah. Hubungan sumber kehidupan hutan sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk itu harus dijaga, itu harus dilestarikan oleh semua orang. Nah, gereja harus menyuarakan itu. Yang keempat, gereja harus memperjuangkan pulihnya hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dan lingkungannya. Kalau hubungan manusia dengan Allah baik, hubungan manusia dengan manusia baik, hubungan manusia dengan alam baik, maka dunia yang kita diami ini benar-benar dunia yang sungguh-sungguh mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Dunia yang seperti ini yang dikehendaki oleh Allah. Manusia harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jangan mengikuti hasrat keserakahan dalam dirinya. Manusia harus dapat mengendalikan diri, tunduk di bawah otoritas Allah. Allah bukan hanya pencipta, Allah itu pemelihara. Dan kita semua dipanggil memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Membangun relasi yang baik dengan sesama, terlebih membangun relasi yang baik dengan Sang Pencipta. Demikianlah saudara sekalian beberapa hal yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Mintalah hikmat dari Tuhan agar dia menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.